Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di podcast Karsa Lentera. Di episode kali ini, saya akan ngobrol sama duta pasangan putra-putri SMA Negeri 1 Polan Harjo. Sebelum kita ngobrol, dipersilahkan untuk Kak Aisyah dan Kak Abian memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada para penonton dan para pendengar setia podcast Karsa Lentera. Halo sobat, perkenalkan saya Aisyah Nurhidayah sebagai Putri Polan. Dan saya Abian Tito Firmansyah sebagai Putra Polan. Baik, teman-teman udah pada kenal kan sama mereka berdua. Saatnya kita kepo ini gimana keseruan Kak Aisyah dan Kak Abian setelah melewati beberapa tahapan seleksi yang pastinya gak mudah ya teman-teman. Gimana sih Kak awalnya bisa tertarik ikut lomba putra-putri Semapel kemarin? Oke, dari saya ya. Awalnya itu nggak tertarik teman-teman. Tapi karena dukungan dari teman-teman sekelas dan juga usulan dari teman sekelas, makanya saya jadi tertarik karena mereka semua pada bilang gini, kita loh percaya sama kamu Ais, kamu bakal bisa sampai ke finalnya. Terus ya udah dari situ saya mencoba untuk bisa tertarik. Akhirnya pas tes akhirnya tertarik hingga ke final deh gitu. Wah, keren sekali. Kalau Kak Abian? Kalau misalkan dari saya sendiri mungkin sama kayak Kak Aisyah, tapi kalau saya itu lebih cenderung ke nggak terlalu mikirin apa yang akan terjadi ke depannya. Jadi saya itu orangnya enjoy aja. Kalau misalkan kamu yang ditunjuk, kamu suruh mewakili, ya udah saya lakuin aja apa yang diperintahkan lah istilahnya. Nggak ada beban sama sekali. Kalau misalkan ada teman-teman yang bilang, oh itu nanti bakalan berat gini itu nggak saya pikirkan. Ya, ngalir aja gitu. Ngalir. Wah, berarti Kak Aisyah sama Kak Abian ini punya jiwa-jiwa tanggung jawab ya teman-teman. Waktu lomba kemarin tuh ada persyaratannya nggak Kak? Kayak tinggi badan atau berat badan gitu? Tentunya pasti ada. Pasti ada. Kalau misalkan karakter seperti itu, kalau misalkan tinggi badan kemarin juga ada. Terus mungkin Berapa Kak tinggi badannya? Kalau yang cowok atau cewek? cowok kemarin 170. Iya, kalau untuk cewek sendiri 160. Terus juga ada yang berat badannya juga. Oh gitu, oke. Diambil berapa peserta sih Kak ketika tahap final kemarin? Itu awalnya itu dari satu kelas itu perwakilan satu cewek satu cowok. Jadi untuk keseluruhannya 30 pasangan. Iya, 30 pasangan. 30 pasangan. 3 cewek, Dua per kelas, satu cowok, 30 satu cewek, iya 30 cowok gitu. Berarti itu kelas 10, 11, 12 itu diambil cewek cowok gitu Kak pasangan? Iya. Oh gitu, oke. Gimana sih tanggapan Kak Aisyah sama Kak Abian tuh mengenai lomba putra-putri Semapel kemarin? Kalau dari tanggapannya sendiri menarik karena dari awal tesnya kan waktu itu tes tertulis dulu. Iya. Waktu tes tertulis itu kita dikasih materi tapi cuma malamnya aja. Jadi nggak ada waktu mendadak ya, Kak? Iya, mendadak. Kita belajarnya itu kebut semalam. Wah. Ya jadi iya, itu kayak ibaratnya kalau misalkan bisa ditangkap ya, mungkin mereka itu menilai bagaimana keseriusan kita dalam mengikuti putra-putri Polan tersebut. Jadi kalau misalkan kita dikasih hari itu, kita mau nggak mau harus ngapalin. Berarti kan kita diminta untuk ya tanggung jawabnya. Iya, benar sekali. Iya, tanggung Iya. jawab. Terus ditambah lagi habis tes tertulis ada tes wawancara asik juga, terus ada unjuk bakat juga, terus ada yang terakhir finalnya. Nah, ya. Oke, pas unjuk bakat itu ditentuin nggak Kak? Kayak misalnya harus ini, yang pasangan ini harus nyanyi atau yang ini harus apa gitu? Apa sendiri-sendiri, terserah sendiri-sendiri atau gimana? Awal mulanya dari bakat kita sendiri kayak gitu. Oh gitu. Ya, karena nggak mungkin kan kalau misalkan bakat kita yang nentuin mereka itu Iya. sangat tidak mungkin. Jadi Terus kalau ada dari cowoknya ada yang emang jago nyanyi, dari ceweknya ada yang jago nyanyi, biasanya bisa berpasangan, bisa duet gitu. Iya, oke. Berarti boleh ya Kak kalau duet tuh. Berarti beda peserta, beda kelas itu boleh duet bareng gitu boleh. Boleh. Oke. Bisa. Gimana sih rasanya Kak Aisyah dan Kak Abian ini udah terpilih menjadi duta pasangan putra-putri SMA Negeri 1 Polan Harjo kemarin? Tentunya senang. ya senang sekali karena ya ini juga baru pertama kali diadakan di SMA, jadi inovasi yang baru buat SMA juga. Iya. Gak hanya itu, kalau udah kepilih jadi Putri Polan tuh kayak
orang-orang di sekolah jadi kenal gitu loh. Iya. Ih, Mbak Pola nih, Mas Pola nih. Iya, udah ada julukannya sendiri ya kak. Iya. Oke. Tapi juga emang tanggung jawabnya besar ya. Iya. Salah dikit, gak boleh Iya, Putri benar Pola, sekali. Putra Pola. Iya. Nah, kan dari sekian banyaknya peserta ini Kak Aisyah dan Kak Abian udah terpilih menjadi putra-putri Semapol. Apa pesannya untuk teman-teman dan adik kelas Kakak? Dari ibu dulu. Mungkin dari saya buat adik-adik kelas tetap semangat dan jangan menyerah dengan suatu keadaan. Jadi kalian harus terus melangkah walaupun itu ada rintangannya. Hadapi rintangan tersebut, lama-kelamaan kalian akan terbiasa. Terus kalau dari saya, untuk adik-adik itu jangan pernah takut untuk mencoba. Memang awal-awal kalau kalian takut mencoba itu faktornya takut gagal. Nggak perlu takut gagal, semua itu dimulai dari kegagalan, terus biasa. Jadi nggak takut lagi. Terus kalau gimana sih cara bisa jago public speaking? Kalau ada kesempatan untuk public speaking, coba dilatih. Kalau ada kesempatan, mau gitu, diambil. Jadi jangan sia-siain kesempatan. Pesannya itu, jangan takut untuk mencoba dan jangan menyerah sebelum mencoba. Aku punya satu quotes. Wah, apa Bunyinya itu? gini. Apa tuh? Pecundang sejati bukan dia yang mengalami kegagalan, tapi pecundang sejati adalah dia yang tidak pernah untuk mencoba. Seperti itu. Keren sekali, keren sekali ya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Semoga dari pengalaman Kak Aisyah dan Kak Abian bisa memotivasi dan menambah semangat kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama menjadi seorang pelajar ya teman-teman. Tidak lupa kami berterima kasih kepada Kak Aisyah dan Kak Abian yang telah meluangkan waktu untuk sharing-sharing berbagi kepada podcast Karsa Lentera. Semoga Kak Aisyah dan Kak Abian kedepannya semakin sukses dan rajin belajarnya. Oke. Tidak lupa kami berterima kasih juga kepada para penonton dan para pendengar setia podcast Karsa Lentera. Jangan lupa untuk terus berbagi dan meninggalkan ulasan di podcast ini ya teman-teman, untuk terus mengikuti setiap episode dari kami. Saya Intani Karyawati selaku host di sini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.